Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-usul suku Betawi? Berbeda dengan banyak suku lain di Nusantara yang punya cerita asal-usul purba, suku Betawi justru lahir dari rahim kota paling kosmopolitan di zamannya, Batavia. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah identitas unik ditempa di dalam panci peleburan budaya, politik, dan sejarah. Yuk, kita telusuri jejaknya bersama-sama. Sebelum nama Betawi ada, wilayah yang kini kita kenal sebagai Jakarta sudah dihuni ribuan tahun. Para arkeolog menemukan jejak peradaban maju, seperti kebudayaan Buni di Bekasi, sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Mereka bukan hanya pemukim biasa, tapi juga pengrajin gerabah dan perhiasan emas yang sudah terhubung dalam jaringan dagang kuno. Memasuki abad ke-5, Kerajaan Tarumanagara berjaya. Rajanya yang terkenal, Purnawarman, membangun saluran air raksasa untuk irigasi, mengubah masyarakat dari peladang berpindah menjadi petani sawah menetap. Inilah cikal bakal karakter agraris masyarakat Betawi. Zaman berganti, kekuasaan maritim Sriwijaya membawa gelombang migrasi orang Melayu dari Sumatera. Mereka menetap di pesisir, dan bahasa Melayu pun mulai digunakan sebagai bahasa komunikasi di pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu datanglah Fatahillah, yang menaklukkan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa ini membawa pengaruh budaya Jawa dan Islam yang lebih kental, menciptakan lapisan baru dalam identitas masyarakat lokal. Titik balik terbesar terjadi pada tahun ke-1619. VOC di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon menghancurkan Jayakarta dan membangun kota baru bernama Batavia. Tapi ada satu masalah besar, kota itu kosong. Penduduk asli Jayakarta sudah menyingkir ke pedalaman. Apa solusinya? VOC secara sengaja mendatangkan manusia dari seluruh penjuru dunia. Mereka membawa budak dalam jumlah besar dari Bali, tawanan perang dari Sulawesi, Maluku, Jawa, dan Sunda. Ada juga kelompok unik bernama Mardikers, bekas budak dari India dan Sri Lanka yang sudah dimerdekakan. Bayangkan, Batavia di abad ke-17 adalah kota super heterogen. Ada kampung Ambon, kampung Bali, kampung Makassar, semua hidup berdampingan. Lalu, bagaimana semua kelompok yang berbeda ini bisa melebur menjadi satu? Jawabannya ada di pasar dan pelabuhan. Untuk bisa berdagang dan berkomunikasi, mereka semua terpaksa menggunakan bahasa Melayu pasar. Lambat laun, bahasa ibu mereka mulai ditinggalkan. Perkawinan antar etnis juga menjadi kunci utama. Proses peleburan ini berjalan sangat lambat. Menurut para ahli, identitas Betawi yang kita kenal sekarang baru benar-benar terbentuk antara tahun 1815 hingga ke 1893. Sebelumnya, orang lebih sering menyebut diri mereka orang Kemayoran atau orang Rawabelong, bukan orang Betawi. Kesadaran sebagai satu suku yang solid baru muncul di awal abad ke-20. Pada tanggal 22 Desember tahun 1923, tokoh-tokoh terdidik Betawi mendirikan Perkumpulan Kawem Betawi. Ini adalah momen krusial. Untuk pertama kalinya, Betawi bukan lagi sekadar nama tempat, tapi menjadi sebuah identitas politik. Mereka memperjuangkan nasib kaum Betawi melalui surat kabar dan organisasi. Perjuangan ini diperkuat oleh sosok pahlawan nasional, Muhammad Husni Thamrin. Sebagai anggota Dewan Kota, Thamrin menjadi suara bagi rakyat Betawi, menuntut perbaikan kampung dan pendidikan. Puncaknya, pada sensus penduduk tahun 1930, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengakui Betawi sebagai sebuah kategori etnis. Sejak saat itu, identitas Betawi dikukuhkan secara administratif dan politik. Salah satu bukti paling nyata dari proses peleburan ini adalah bahasanya. Bahasa Betawi adalah bahasa Kreol yang lahir dari campuran berbagai bahasa. Akarnya adalah Melayu pasar, tapi kemudian dimodifikasi. Ciri khasnya, akhirana menjadi seperti Aib dan Siape, adalah hasil interaksi intensif. Kosakatanya seperti gado-gado. Ada unsur kuat dari bahasa Bali, warisan dari banyaknya budak Bali di masa awal Batavia. Ada pengaruh Sunda, terutama di daerah pinggiran. Ada juga serapan dari bahasa Portugis, Arab, Belanda, dan pastinya Hokian. Kata lu dan gua yang kita pakai sehari-hari itu asalnya dari bahasa Hokian, lo. Akulturasi budaya ini juga tercermin indah dalam arsitektur rumah tradisional Betawi. Coba lihat rumah kebaya. Bentuk atapnya mirip lipatan kebaya, kan? Terasnya yang luas melambangkan keramahan dan keterbukaan. Lalu ada ornamen gigi balang di tepi atap,
segitiga berjejer yang melambangkan kejujuran dan kerja keras. Uniknya lagi, rumah Betawi tidak terikat pada arah mata angin tertentu. Arah rumah ditentukan oleh hal praktis, seperti kemudahan akses ke jalan. Ini menunjukkan karakter masyarakatnya yang pragmatis dan modern. Kesenian Betawi adalah panggung perpaduan budaya yang luar biasa. Ambil contoh gambang kromong. Ini adalah orkestra yang lahir dari perkawinan alat musik Tionghoa seperti tahian dan sukong, dengan alat musik lokal seperti gambang dan kromong. Lalu ada tanjidor, dengan alat musik tiup Eropanya. Kesenian ini awalnya dimainkan oleh para budak untuk menghibur tuan tanah Belanda. Setelah perbudakan dihapus, mereka membawa musik ini ke tengah masyarakat. Dan tentu saja, ondel-ondel. Boneka raksasa ini awalnya berfungsi sebagai ritual penolak bala, makanya dulu wajahnya seram. Baru pada era Gubernur Elai Sadikin, penampilannya diperhalus menjadi ikon Jakarta yang ramah dan jenaka seperti sekarang. Kisah percampuran budaya paling lezat tentu ada di dapurnya. Setiap masakan Betawi punya cerita sejarahnya sendiri. Kerak telur yang ikonik itu lahir dari kreativitas memanfaatkan kelapa dan telur bebek yang melimpah di Batavia. Nasi uduk punya jejak Melayu. Soto Betawi dengan kuah santan atau susunya mendapat pengaruh Tionghoa dan lokal. Sementara asinan Betawi adalah perpaduan cita rasa Tionghoa dan Eropa. Setiap suapan adalah perjalanan melintasi waktu dan budaya. Kini, di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Betawi menghadapi tantangan besar. Urbanisasi membuat mereka menjadi minoritas di tanah kelahiran sendiri. Namun, semangat untuk melestarikan budaya tidak pernah padam. Melalui penetapan cagar budaya seperti setubabakan, festival tahunan, dan pendidikan, nilai-nilai luhur Betawi seperti keterbukaan, religiusitas, dan semangat persaudaraan terus dijaga. Kisah suku Betawi adalah cerminan wajah asli Indonesia, sebuah bangsa yang lahir dari keberagaman, tumbuh dalam toleransi, dan menjadi kuat karena persatuan. Jadi, itulah perjalanan panjang lahirnya suku Betawi. Sebuah bukti bahwa identitas bisa dibentuk oleh sejarah, bukan hanya diwariskan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.